Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Faruk Zabidi, NPM 33311900013. Dari kelompok 10 ingin menjelaskan secara singkat mengenai materi di modul mesin fresh konvensional. Mesin fresh konvensional merupakan mesin yang digunakan untuk memegang benda kerja, memutar pisau, dan penyayatannya. Pada mesin fresh terdapat jenis mesin fresh menurut jenis posisi spindlenya adalah sebagai berikut. Mesin milling vertikal, di mana mesin milling vertikal memiliki spindle yang posisinya tegak lurus terhadap benda kerja atau biasa disebut juga dengan fresh milling. Selanjutnya yaitu mesin milling universal, di mana mesin milling universal adalah jenis mesin milling yang tidak hanya dapat mengerjakan satu jenis pengerjaan saja, melainkan dapat mengerjakan dua posisi pengerjaan dalam satu mesin milling. Kemudian mesin milling horizontal, di mana mesin milling horizontal, spindle milling horizontal posisinya sejajar dengan benda kerja atau biasa disebut dengan slab milling. Kemudian jenis mesin milling menurut fungsi penggunaan yaitu sebagai berikut. Mesin plano milling yaitu mesin yang digunakan untuk memotong permukaan atau face cutting dengan benda kerja yang besar dan berat. Selanjutnya surface milling, di mana untuk produksi massal kepala spindle dan cutter digerakkan secara dinaik turunkan. Kemudian mesin milling gravier. Mesin milling gravier merupakan mesin yang digunakan untuk membuat gambar atau tulisan dengan ukuran yang dapat diatur sesuai keinginan dengan skala tertentu. Selanjutnya mesin milling CNC merupakan mesin yang digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan bentukan-bentukan yang lebih kompleks. Merupakan pengganti mesin milling kopi dan gravier. Semua kontrol menggunakan sistem elektronik yang kompleks atau bisa dibilang rumit. Dibutuhkan operator yang ahli dalam menjalankan mesin ini. Pada mesin fresh konvensional terdapat 3 arah gerakan, yaitu gerakan arah memanjang, gerakan arah melintang, dan gerakan arah vertikal. Informasi gerakan pada eretan mesin arah memanjang, arah melintang, dan arah vertikal tersebut adalah bertitik tolak dari sistem koordinat dalam bidang ilmu trigonometri. Untuk mesin fresh vertikal, gerakan eretan arah memanjang mesin disebut dengan sumbu X, gerakan melintang disebut dengan sumbu Y, sedangkan gerakan vertikal disebut dengan sumbu Z. Sistem tersebut pada mesin fresh konvensional didasarkan atas hukum tangan kanan. Selanjutnya metode perhitungan pada plat index. Metode pengepraisan memiliki perhitungan pada alat bantu yaitu kepala pembagi dan plat index, yaitu dengan metode langsung yang merupakan cara pengerjaan benda kerja dibagi menjadi banyak bidang menggunakan kepala pembagi yang beralur V, di mana dengan ketentuan N sama dengan 24 pada Z, di mana N merupakan jumlah alur dan Z merupakan jumlah bidang yang akan dibuat. Selanjutnya metode tidak langsung, yaitu sebuah metode jumlah pembagian dan sudut putarnya sangat terbatas. Untuk jumlah pembagian dan sudut putar banyak digunakan kepala pembagi universal. Kepala pembagi terdiri dari 2 bagian utama, yaitu roda gigi cacing dan ulir cacing. Perbandingan jumlah gigi cacing dengan ulir cacing disebut ratio, di mana rasio yang sering digunakan yaitu 1:40, yang artinya satu putaran roda gigi cacing memerlukan 40 ulir cacing. Selanjutnya metode tidak langsung, ini digunakan untuk membuat benda berbidang banyak seperti roda gigi lurus dengan ketentuan NC sama dengan I per T, di mana NC merupakan putaran indeks, I merupakan angka pemindahan, sedangkan T merupakan pembagian benda kerja. Pembagian dikehendaki lebih dari 40 ulir cacing diputar dari satu putaran, dan apabila pembagian kurang dari 40, maka ulir cacing diputar lebih dari satu putaran. Selanjutnya, analisa pada benda kerja yang dibuat dengan mesin fresh konvensional. Yang pertama adalah memastikan posisi pahat pada benda kerja harus di posisi 0. Untuk mendapatkan posisi 0, kita melakukan dengan cara dikalibrasi. Mengapa kita perlu memposisikan benda kerja pada posisi 0? Karena apabila posisi pahat pada benda kerja tidak pada posisi 0, maka yang terjadi adalah mendapatkan hasil yang tidak diinginkan, yaitu tidak sesuai pada benda kerja pada saat pemakanan, dan hasilnya akan mengalami
kecacatan pada benda kerja. Selanjutnya kita perlu perhatikan pada saat pembuatan benda kerja, pada saat pengoperasian harus mengikuti prosedur praktikum yang telah diberikan supaya tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan mesin konvensional tersebut sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan kesalahan yang biasanya terjadi dalam pembuatan benda kerja yaitu roda gigi ini adalah ketika menjepit benda kerja tidak sampai menempel atau banggar pada saat menjepit, maka benda kerja bergerak atau meleset dari lokasi awal sehingga hasilnya kurang maksimal atau tidak sesuai yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.